Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Widya Hestineng Tias SPD MPD selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Yunrijal MSI selaku dosen pembahas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bambang Iriadi dengan NPM 1853031003. Izin menyampaikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring, Penggunaan Model Problem Based Learning, dan Media Audiovisual terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pada bab 1 ada latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, dan ruang lingkup penelitian. Lalu pada bab 2 ada tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang terakhir pada bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Latar belakang masalah. Merebaknya virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan Corona di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan yang dimana pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Pendidikan memegang peranan dan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan salah satu wahana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal pengetahuan dan keterampilan agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan sikap terbuka. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan atau sasaran bidang pendidikan dalam menyikapi era globalisasi. Pembelajaran yang berkualitas akan menjadi tumpuan utama suatu bangsa dalam berkompetisi. Dalam proses pembelajaran daring, mahasiswa tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis guna untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, yaitu seperti dengan diterapkannya penggunaan model problem based learning dan media audio visual. Langkah selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung sebagian besar belum mampu mengungkapkan fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung banyak yang mengalami kendala konektivitas saat proses pembelajaran daring. Yang ketiga, mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung sebagian minim kurang adanya kolaborasi saat proses pembelajaran daring. 4. Mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung minim melakukan penyelidikan autentik saat pembelajaran daring. 5. Mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung masih minim menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya saat pembelajaran daring. 6. Mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung rendah menggunakan media pembelajaran audio visual yang dapat membuat pembelajaran menjadi bermakna, mudah diingat dan dipahami. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Yang kedua, apakah ada pengaruh penggunaan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa? 3. Apakah ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa? 4. Apakah ada pengaruh simultan pembelajaran daring, penggunaan model problem based learning, dan media audio visual terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu pembelajaran daring sebagai X1, penggunaan model problem based learning sebagai X2, media audio visual sebagai X3, dan kemampuan berpikir kritis sebagai Y. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Lalu tempat penelitian yaitu dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung.
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021-2022. Lalu ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan dengan ruang lingkup pendidikan ekonomi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Ningsih tahun 2012 menyatakan kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang melibatkan proses kognitif, analisis rasional, logis, dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Lalu yang kedua, pembelajaran daring. Rigianti tahun 2020 menyatakan pembelajaran daring adalah cara baru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop, khususnya pada akses internet dalam penyampaian pembelajarannya. Sehingga pembelajaran daring sepenuhnya bergantung kepada akses jaringan internet. Lalu yang beranjak yang ketiga, penggunaan model problem based learning. Sofia dan Wulandari tahun 2018 menyatakan problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk belajar dan bekerja sama dalam kelompok dengan upaya mencari solusi untuk pemecahan masalah yang nyata. Dan yang terakhir, penggunaan media audiovisual. Ari Wibowo dan Parmin tahun 2015 menyatakan media audiovisual merupakan gabungan yang terdiri atas dua media, yaitu media audio yang mengandalkan indera pendengaran dan media visual yang mengandalkan indera penglihatan. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh Ibu Widya Hestineng Tias, SPD MPD, Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI, dan Ibu Fani Rahmawati SPD MPD pada tahun 2021 dengan judul Problem Based Learning Model Analysis in Improving Student Critical Thinking Ability. Lalu penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Widya Hestineng Tias, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Nurdin MSI, dan Ibu Dr. Pujiati SPD MPD pada tahun 2020 dengan judul Penggunaan e-learning pada guru ekonomi di Bandar Lampung. Penelitian yang tiga yang telah dilakukan oleh Aristina Sujarwo dan Ibu Dr. Pujiati SPD MPD pada tahun 2014 dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual pada Mata Kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19. Penelitian yang terakhir yang telah dilakukan oleh Purbarani, Dantes, dan Andiana pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar. Kerangka pikir. Melihat adanya situasi dan kondisi saat ini, yaitu sedang mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya pembelajaran harus berlangsung secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran daring mampu memberikan kemudahan bagi siswa, guru, serta pemakai lainnya dalam melakukan pembelajaran dengan cara virtual, agar interaksi tetap dapat berjalan efektif, serta dapat memperoleh informasi sehingga dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis akibat kekurangan sumber belajar bisa terselesaikan. Penggunaan model problem-based learning juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, melatih keterampilan, memecahkan masalah, dan meningkatkan penguasaan materi. Siswono tahun 2009. Media audiovisual juga dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dikarenakan terdapat keunggulan dari media audiovisual ini yang berupa video adalah dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, memperjelas hal-hal yang abstrak, dan memberikan gambaran yang lebih realistik serta sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan dan mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari siswa. Lalu penelitian yang dilakukan ini terdapat variabel bebas atau independent dan variabel terikat yaitu dependent.
di mana variabel bebas independen yaitu mengenai pembelajaran daring sebagai variabel X1, penggunaan model problem based learning sebagai variabel X2, dan media audiovisual sebagai variabel X3, dan variabel terikat dependen yaitu kemampuan berpikir kritis mahasiswa sebagai variabel Y. Hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 2. Ada pengaruh penggunaan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 3. Ada pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 4. Ada pengaruh simultan pembelajaran daring, penggunaan model problem based learning, dan media audiovisual terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Metodologi penelitian. Pertama, ada jenis penelitian. Pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Lalu ada populasi. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung dengan angkatan 2018 dengan jumlah 64 mahasiswa, 2 angkatan 2019 dengan jumlah mahasiswa 65, 3 angkatan 2020 dengan jumlah mahasiswa 76, 4 angkatan 2021 dengan jumlah mahasiswa 96. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 301 mahasiswa. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung dengan jumlah 172 mahasiswa. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah pembelajaran daring sebagai X1, penggunaan model problem based learning sebagai X2, penggunaan media audiovisual sebagai X3, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa sebagai Y. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berbentuk kuesioner atau angket, lalu observasi, kemudian dokumentasi. Adapun uji prasyaratan instrumen yaitu 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas. Lalu ada uji prasyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Lalu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas garis regresi, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji regresi linear sederhana, yang kedua uji regresi linear multiple. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.